Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti, nomor urut 29 dari kelas B. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Sahada. Yang pertama, mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya, apa sih maksud dari gambar di samping? Maksud dari gambar di samping adalah persoalan dalam rumah tangga. Nah, pada kenyataannya dalam rumah tangga pasti memiliki persoalan. Misalnya dalam menentukan siapa yang membersihkan rumah, siapa yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan, siapa yang ditugaskan untuk mencuci, memasak, dan sebagainya. Persoalan tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam rumah tangga. Mungkin terkait dengan jumlah individu dalam rumah tangga, luas area rumah tangga, dan juga apa pendapatan yang diterima, dan faktor lainnya. Karena keterbatasan sumber daya ini, maka rumah tangga mesti mampu untuk mengalokasikan sumber daya dengan baik agar setiap kebutuhannya dapat terpenuhi. Kemudian juga lebih lanjutnya dalam rumah tangga kita tidak bisa melihat dalam arti sempit seperti ayah, ibu, dan anak, tetapi kita harus melihat dalam perspektif yang luas. Misalnya masyarakat yang hidup dalam wilayah berkedaulatan seperti negara. Nah, negara juga memiliki persoalan yang kompleks, di mana misalnya siapa yang memimpin suatu negara, siapa yang membangun infrastruktur, siapa yang mengawasi anggaran, siapa yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Nah, dari gambaran tersebut, ini sama kaitannya dengan konsep dasar ilmu ekonomi. Maka, kata kunci yang melekat pada konsep dasar ilmu ekonomi itu ada dua. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, scarcity of resources, dan yang kedua, pengelolaan dan pengalokasian sumber daya, management and allocation of resources. Selanjutnya, pendapat individu mengenai konsep ilmu ekonomi. Apa yang Anda ketahui tentang konsep ilmu ekonomi? Yang saya ketahui mengenai konsep ilmu ekonomi yaitu sebelumnya diketahui sumber daya itu terbatas, sedangkan keinginan dan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Nah, dengan hal ini bisa terjadi kesenjangan atau masalah dalam penggunaan sumber daya. Agar tidak terjadi kesenjangan atau masalah tersebut, maka dari itu konsep ilmu ekonomi ada untuk mempelajari dan mengalokasikan sumber daya dengan baik agar setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Yang ketiga, definisi dan tujuan ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga mengelola dan mengalokasikan keterbatasan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi untuk mengetahui kegiatan masyarakat maupun dunia mengenai kebutuhan hidup dan mempelajari cara pemenuhan kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang keempat, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut teorinya terbagi menjadi dua, teori ekonomi makro atau membahas perekonomian secara menyeluruh atau secara luas, dan yang kedua itu teori ekonomi mikro, membahas perekonomian dalam lingkup kecil atau khusus. Kemudian yang kelima, terkait kebutuhan pokok pada saat hari Lebaran. Menurut Anda, jika harga kebutuhan pokok pada saat menjelang Lebaran naik, apakah bisa dikatakan langka? Menurut saya,
Iya, dapat dikatakan langka, karena naiknya itu harga kebutuhan pokok dikarenakan tingginya permintaan, sedangkan penawaran yang disediakan terbatas. Penawaran yang disediakan terbatas di sini maksudnya itu barang yang disediakan itu sedikit atau langka. Maka dapat dikatakan jika harga barang naik, berarti jika harga atau kebutuhan pokok itu naik, berarti barang itu langka. Dan yang terakhir terkait harga kebutuhan pokok saat hari raya keagamaan. Mengapa pada saat hari raya keagamaan harga barang-barang kebutuhan pokok naik? Pada saat hari raya keagamaan harga-harga kebutuhan pokok naik itu dikarenakan permintaan yang tinggi dan juga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu meningkat atau semakin banyak. Yang dimana di sini berarti masyarakat cenderung akan untuk membeli atau memenuhi kebutuhannya lebih banyak dari biasanya. Nah, sedangkan persediaan atau penawaran yang tersedia itu terbatas. Karena ini itu mengakibatkan harga kebutuhan pokok naik. Atau intinya permintaan tinggi dan penawaran terbatas. Maka harga kebutuhan pokok itu akan naik. Nah, baiklah, itu tadi materi yang saya jelaskan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.